Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelasmastered.com. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara menggunakan kalkulator ROAS BP. Ini cocok untuk iklan yang sudah berjalan, produk yang sudah berjalan, atau produk yang akan kita jual ya. Misal untuk yang kita sedang berjalan dulu ya. Misal saya kemarin jual bando ya. Saya beli di Shopee itu di 10.000. Harga jualnya di 50 ribuan di TikTok ya. Biaya adminnya sekitar 17% ya, karena saya nggak promosi, saya promosinya lewat Ads Manager, nggak pakai affiliate. Pajak iklan 11%, ROAS saat itu 13, target saya 1.000 per bulan. Sorry, terbalik ya, harga jual ya, harga jual, kemudian HPP-nya 10.000. Kita klik hitung sekarang. Nah, di sini biaya adminnya 8.500, total biaya produk 10.000 tadi sama biaya adminnya 18.500, minimal ROAS BEP. Jadi ROAS kalau iklan kurang dari 1,5 ya, ROAS iklan atau ROI kalau di GMV kurang dari 1,5 berarti nanti rugi. Nah, maksimal cost per purchase-nya untuk produk saya ini 31.000. Lebih dari itu, lebih mahal dari itu nanti rugi. Oke. Nah, sedangkan ROAS saat ini atau cost per purchase saya saat ini 3.000. Jadi lumayan jomplang ya, lumayan untung ya ini, karena ini modal iklannya 3.000 dan kalau rugi juga 31.000, berarti ini murah biaya iklannya. Profit per purchase-nya pun jadi lebih tinggi, 27.000, dan biaya iklan total kalau saya ingin 1.000 pieces penjualan berarti saya butuh biaya sebesar 3.800.000 untuk biaya iklan plus pajak iklannya 400.000, sekitar 4 jutaan 400, 4 jutaan 200 ya. Nah, total biaya barang saya harus mengeluarkan juga biaya barang 10 jutaan karena 10.000 harganya dan 1.000 pieces. Jadi saya siapkan semua ini, nanti diiklankan akan keluar biaya 14 juta. Nah, akan mendapatkan GMV 50 juta dan forecast, jadi perkiraan profit sekitar 27 juta ya. Atau return rate dari biaya ini nih, 14 juta, 193% atau hampir 2 kali lipatnya ya. 14 juta 2 kali lipatnya 27 juta ya, mendekati 28. Nanti total cash dapatnya 41 juta. Nah, ini adalah distribusinya, profitnya sekitar segini yang hijau ini biaya iklan, ini biaya barang, dan ini pajaknya ya. Jadi kita tahu nih, oh berarti profitnya besar ya, karena dari pie chart ini dia mendominasi. Nah, di sini simulasi compounding. Jadi kalau Anda ingin memutar modal lagi, oke, kita putarkan modalnya semuanya. Jadi saldo tadi yang terakhir tadi, yang 41 juta ini, di bulan berikutnya kita putarkan lagi dengan return rate yang sama, maka akan dapat 80 juta dengan saldo akhir 122 juta. Nah, ini syaratnya harus terjual 2.900 pieces. Jadi nanti harus bisa terjual segini. Entah di cara beriklannya bisa beli juga di kelas kita, kelas Master Ad, ada cara beriklan di TikTok Ads. Nah, gimana caranya scale up ini 2.900 ini agar bisa terjual. Kemudian setelah berhasil 2.900, tentu kan kita ingin bertumbuh ya. Perusahaan yang baik itu bertumbuh terus, penjualannya bertumbuh terus. Nah, misalnya modal semuanya kita golangkan lagi, kita putarkan lagi dengan return rate segini, akan mendapatkan profit 237 juta dengan saldo akhir 359 juta. Nah, ini 8.500 penjualan. Kita lihat dulu apakah suppliernya punya barang sejumlah itu, apakah iklannya juga return rate-nya atau ROAS-nya stabil di situ. Makanya ini semua forecast ini kita udah tahu mappingnya, targetnya harus segini, maka kita harus menjalankan. Apabila return rate-nya turun, maka kita tinggal ubah lagi aja di sini.
kita lihat di hari berikutnya, oh ternyata ROAS-nya turun karena kita scale up, ROAS-nya turun. Misalnya turun jadi 10 ya. ROAS-nya jadi 10, budget dinaikin, ROAS 10, kita lihat apakah masih untung. Nah, ini return rate-nya 170% dan masih untung ya. Nah, maka nanti di sini pun akan berubah. Nah, ini kan masih untung. Kita scale up lagi tuh, ingin di bulan ketiga 19.000 pieces. Tentu kalau dari pengalaman saya, kalau kita scale up biayanya pasti bertambah dan biaya per purchase-nya akan makin tinggi dan ROAS-nya makin turun. Misalnya turun jadi 9. Selama masih aman dan masih untung, kita lanjutkan terus sampai di titik di saat ini nih, ROAS minimal BEP-nya kena dan di situ udah mulai BEP, dan kalau di ROAS 1,4 misalnya itu rugi, maka kita bisa stop iklan dan kita bisa stop stok produk, kita bisa cari produk yang lain. Nah, itu bagaimana enaknya punya kalkulator ini. Kita bisa tahu kapan scale up dan kita bisa tahu kapan stop gitu. Oke, bagaimana apabila kita hendak beriklan ya dengan produk yang baru kita akan iklankan. Misal saya ingin menjual sepatu ya. Sepatu di marketplace rata-rata di 129.000 misalnya. Kita dapat HPP di 95.000. Nah, biayanya di sekitar 17%. Kalau misalnya Anda ingin kasih affiliate, boleh di 10%, berarti sekitar misalnya kita kasih 25%. Ini biaya admin dan affiliate-nya digabungkan di sini. Nah, kemudian 11% pajak iklan. Nah, ROAS-nya itu, kalau ROAS rata-rata, sepengalaman saya, kalau udah spend iklan banyak, di sekitar 5-7. Kita bisa gunakan aja 5. Nah, nanti coba kita 1000 pieces penjualan, kita klik hitung sekarang. Nah, kita sudah tahu kalau kita harganya kita kasih di 129.000, maka hasilnya akan minus. Habis sama biaya affiliate, habis sama biaya iklan, biaya pajak iklan, biaya itu hanya biaya-biaya yang keluar di biaya iklan, belum nanti ada pegawai, ada yang lain, biaya barang udah ada di sini. Nah, ini hasilnya minus 24 juta. Kalau kita paksakan, karena kan kita, oh ini sebenarnya ini hampir gede nih, untungnya sekitar 30 ribuan nih padahal. Sekitar 50%, tapi kok malah minus. Apalagi kalau kita paksakan terus. Yang saldo awalnya 99 juta, kita cair 79 juta, wih ada penjualan 1000 pieces. Nih ada 800 pieces, sorry. Nah, kok modal kita berkurang dan kita suka nanya, ini uang kemana gitu. Ternyata habis sama biaya komisi aplikasi dan komisi affiliate dan biaya iklan lainnya. Nah, di sini pun kita tahu nih, ternyata ROAS, sebentar. ROAS-nya tuh harus di 73 ROAS-nya malah. Itu sangat-sangat susah ya untuk dapat ROAS 73 gitu. Maka mungkin kita bisa naikkan harga atau tekan HPP. Coba kita naikkan harga jadi 189.000. Kita hitung sekarang. Nah, ini masih ada untung 8.900. Mungkin kita kasih komisi affiliate-nya 6% aja. Kita jadi 19%. Biaya adminnya. Nah, ini masih masuk. Dengan cara menekan biaya affiliate, menaikkan harga. Kalau HPP nggak bisa ditekan, mungkin kita tinggal otak-atik yang lainnya yang bisa kita coba. Nah, di sini ROAS 5. Ini ROAS BP-nya 3, berarti ROAS 5 masih untung karena per purchase-nya profitnya 20.000. Jadi di sini total biaya dikurangkan 136 juta dengan forecast profit 20 juta atau 14% dari modal yang dikeluarkan. Return rate-nya 14%. Dan ini masih sangat wajar ya kalau misalnya kita perang harga dan banyak komisi di mana-mana. Ini yang realistis seperti ini. Gitu.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.